Ber. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok VitaByte akan mempresentasikan mata kuliah manajemen proyek yang akan membahas proyek charter dari VitaByte. Oke, baik. Untuk VitaBase sendiri merupakan sebuah proyek pengembangan aplikasi mobile layanan catering makanan sehat berbasis langganan yang dirancang untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat modern. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memilih menu sesuai tujuan kesehatan seperti penurunan berat badan, peningkatan massa otot, hingga gaya hidup seimbang, serta dilengkapi fitur tracking dan pendampingan digital. VitaBed mengusung konsep sehat tanpa ribet, enak tanpa rasa bersalah, dengan target utama mahasiswa dan para pekerja. Oke, next. Dan tujuan proyek ini adalah merancang dan mengimplementasikan prototipe aplikasi kesehatan digital dengan fitur dasar seperti konsultasi gizi, rekomendasi menu sehat, dan tracking aktivitas harian dalam waktu kurang lebih dari 6 bulan. Aplikasi ini akan diuji coba oleh 30 sampai dengan 50 pengguna awal, yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar, untuk mengukur kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Selain itu, proyek ini bertujuan mencapai tingkat kepuasan pengguna minimal 70% berdasarkan kuesioner evaluasi pasca uji coba. Dengan capaian ini, VitaByte diharapkan dapat membuktikan kelayakan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi gaya hidup sehat berbasis teknologi. Oke, next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada output yang diharapkan. Output utama dari proyek ini adalah pengembangan fitur kesehatan digital terintegrasi yang mencakup konsultasi gizi secara real time, panduan asupan gizi berbasis standar, serta fitur pelacakan dan evaluasi progres pengguna. Sistem ini juga memberikan rekomendasi jadwal latihan dan menu makanan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, proyek ini menghasilkan integrasi bisnis dan monetisasi melalui sistem backend yang terhubung penuh dengan layanan pemesanan dan upselling produk catering kesehatan VitaByte. Aplikasi ini diharapkan menjadi kanal utama bisnis yang tidak hanya meningkatkan peluang pendapatan, tetapi juga membantu pelanggan mencapai gaya hidup sehat dalam jangka waktu 6 bulan. Next. Oke, selanjutnya ada output proyek. Proyek ini menghasilkan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS yang fungsional serta siap untuk diuji coba oleh pengguna. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur inti kesehatan digital, meliputi layanan konsultasi gizi dan pelatihan pribadi digital, pemantauan aktivitas serta progres tubuh secara real-time, dan rekomendasi menu makanan serta jadwal latihan yang dipersonalisasi. Selain aspek kesehatan, aplikasi ini juga mendukung integrasi bisnis termasuk sistem pemesanan catering sehat, VitaByte, serta mekanisme monetisasi yang dilengkapi dengan dashboard bisnis yang memantau kinerja dan pertumbuhan usaha. Next. Oke, selanjutnya yaitu terkait smart objective. Di sini yang pertama ada spesifik, di mana pada spesifik ini aplikasi langganan catering kesehatan itu dengan fitur konsultasi, tracking, dan pemesanan. Selanjutnya yaitu ada measurable, di mana di measurable ini prototipe itu selesai dalam 6 bulan. Terus untuk uji coba itu sekitar 30 sampai 50 pengguna uji coba dengan kepuasan 70%. Dan untuk time bound di sini sendiri, itu durasi proyeknya ada di 6 bulan dengan evaluasi di akhir uji coba. Dan untuk achievable-nya di sini, itu didukung tim multidis
multidisiplin dan lingkungan proyek berupa prototipe. Untuk relevannya sendiri itu sejalan dengan tren dan gaya hidup sehat dan digitalisasi layanan. Next. Selanjutnya yaitu terkait timeline proyek, di mana proyek ini itu dirancang selama 24 minggu. Dengan minggu pertama itu kita akan melakukan analisis dan riset, di mana fokusnya di minggu pertama ini itu adalah analisis kebutuhan pengguna dasar, studi kompetitor dan tren aplikasi kesehatan, dan juga penyusunan spesifikasi fitur utama. Dan untuk minggu keempat dan keenam, di sini kita fokuskan untuk perancangan UI UX dan arsitektur sistem dengan fokus kegiatannya sendiri yaitu desain wireframe dan prototipe UI UX, desain arsitektur database dan backend, serta persetujuan desain akhir. Untuk minggu ketujuh sampai 16 di sini minggu yang paling panjang itu adalah pengembangan, di mana pada fokus pengembangan ini itu nanti pengadaan backend dan database, pengembangan frontend dan juga integrasi modul, konsultasi, tracking dan juga personalisasi. Dan untuk minggu ke-17 dan 19 di sini tuh kita fokus di integrasi sistem dan monetisasi dengan fokus kegiatannya sendiri itu ada di integrasi sistem pemesanan catering, implementasi pembayaran dan dashboard bisnis, serta pengujian konektivitas API. Dan selanjutnya untuk minggu ke-20 sampai 22 di sini kita akan fokus dengan uji coba dengan fokus kegiatannya sendiri itu ada di uji coba 30 sampai 50 pengguna dan pengumpulan data kepuasan serta perbaikan bug. Dan selanjutnya untuk minggu ke 21 dan 22 nanti di sini itu akan ada user testing serta 23 sampai 24 itu nanti bakalan ada evaluasi dan pelunasan awal. Next. Kemudian ada analisis tahapan proyek VitaByte. Tahap analisis dan perancangan sudah mencapai sekitar 80%, sehingga risiko perubahannya relatif kecil. Lalu, tahap pengembangan menjadi tahap utama dan paling lama, yaitu sekitar 10 minggu, sehingga membutuhkan monitoring yang ketat. Kemudian, tahap integrasi dan monetisasi cukup sensitif terhadap error teknis, sehingga fokusnya pada menjaga stabilitas sistem. Yang terakhir, user testing digunakan sebagai soft launching untuk mengukur kepuasan pengguna sebelum aplikasi dirilis. Berikutnya adalah RAB. RAB ini dirancang untuk mendukung keberhasilan pengembangan layanan Petabyte selama 24 atau sekitar 6 bulan. 24 minggu atau sekitar 6 bulan. Total estimasi yang dibutuhkan adalah sebesar 51 juta dan dialokasikan secara dinamis berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian perjalanan anggaran dimulai dari fase analisis dan riset awal dengan alokasi 1 juta per minggu, kemudian meningkat pada fase perancangan UI UX menjadi 2.500.000 per minggu, kemudian untuk pengembangan dan development selama 10 minggu akan memakan biaya sebesar 4.500.000. Secara kumulatif, penyerapan dana terpantau saat terukur. Sebagai contoh, pada minggu ke-7 biaya yang diserap diproyeksikan mencapai 15 juta dan akan terus berlanjut hingga mencakup fase integrasi sistem. Kemudian uji coba 30-50 pengguna, lalu ada hingga peluncuran awal. Dengan struktur biaya yang berbasis arus kas, kami memastikan bahwa sistem investasi dialokasikan tepat sasaran untuk menghasilkan aplikasi kesehatan digital yang fungsional, inovatif, dan bersaing di pasar komersial.
Lalu untuk pada tahapan quality control, kami melakukan user testing untuk mengidentifikasi bug sebelum rilis final. Hasilnya menunjukkan bahwa bug pembayaran menjadi prioritas tertinggi dengan 15 kasus karena beresiko langsung pada transaksi dan pendapatan. Selain itu, bug UI UX 11 kasus dan bug login atau autentikasi total 8 kasus juga masuk prioritas tinggi karena memengaruhi akses dan kenyamanan pengguna. Masalah performa atau loading berada di prioritas sedang karena berdampak pada pengalaman pengguna, namun tidak menghentikan proses utama. Sedangkan error lupa kata sandi tergolong prioritas rendah karena frekuensinya paling sedikit. Teman ini kami gunakan sebagai dasar untuk menentukan fokus, alokasi waktu, dan sumber daya tim sebelum aplikasi. Selanjutnya di sini ada flowchart system, yang mana flowchart desainnya, proses desain aplikasi diawali dengan analisis fitur utama untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Lalu selanjutnya tim menyusun wireframe sebagai dasar tata letak yang dikembangkan menjadi prototype UI UX. Desain kemudian divalidasi, jika belum disetujui dilakukan revisi wireframe, dan jika disetujui disusun dokumen desain final. Tahap akhir adalah persetujuan desain yang menandai kesiapan handover ke tim pengembang. Lalu ada proses integrasi atau monetisasi. Fase ini menjelaskan integrasi sistem dalam proses monetisasi aplikasi, yang mana alur dimulai saat pengguna menekan tombol bayar, lalu data dikirim ke packet dan API pihak ketiga untuk validasi pembayaran melalui virtual account atau e-wallet. Setelah transaksi berhasil, data pesanan disinkronkan ke sistem catering dan transaksi dicatat serta status pembayaran diperbarui di dashboard admin. Yang berikutnya ada organisasi. Yang pertama PM dan UI UX, yaitu Nur Alia. Untuk tupoksinya yang pertama memantau progres setiap anggota tim, memastikan jadwal terpenuhi, serta mengelola dan memitigasi resiko proyek. Selanjutnya business analysis. Ada Satria Aditya Wibawa dan Suhandani Hidayah. Tupoksinya yaitu menganalisis kebutuhan pengguna, fitur aplikasi, dan aspek finansial proyek Tablet. Selanjutnya UI UX Designer, ada Nur Alia dan Rismola, dengan tupoksinya menyusun wireframe dan desain visual interaktif, serta memastikan alur aplikasi mudah digunakan. Selanjutnya ada software developer, ada Rama Fikri Fatan dan Abid Niko. Tupoksinya yaitu mengimplementasikan desain UX ke dalam kode, membangun database server, serta melakukan development aplikasi. Selanjutnya ada Geek Tester, yaitu Randy Nur Wahid. Tupoksinya menyusun test case, menguji fitur untuk menemukan bug, melaporkan perbaikan, dan memastikan aplikasi berjalan optimal. Ini ada ahli gizi, yaitu Muhammad Zulfa Ramadan, Maizila Zahra, Jen Rafa, dan Destia Bagus. Tupoksinya itu menghitung nilai gizi menu, memvalidasi konten kesehatan, dan memberikan logika rekomendasi menu sesuai kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya pada bagian stakeholder. Jadi tabel ini tuh menunjukkan bahwa pemetaan stakeholder proyek ini eh, berpengaruh pada kepentingan dan strategi pengelolaan. Nah, stakeholder utama seperti project sponsor, project manager, dan tim developer itu dikelola dengan strategi manage closely karena berperan krusial dalam keberhasilan proyek. Stakeholder dengan kepentingan tinggi, namun pengaruh lebih rendah seperti business analyst, QR tester, dan pengguna akhir dikelola dengan keep informed atau keep involved. Sementara itu, tim bisnis juga dijaga dengan keep satisfied dan vendor teknologi yang cukup dipantau yaitu di monitor. Next. Lanjut. Di sini
kita menggunakan Regimetric untuk pembagian tanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk memastikan eksekusi berjalan tanpa ambiguitas, kami menggunakan Regimetric. Nah, itu eh, bisa dilihat pada tabel yang sudah tertera, yaitu untuk di anggota tabel atau project manager itu memang memegang status A, jadi seluruh aktivitas, artinya project manager ini adalah pemilik keputusan final dan bertanggung jawab penuh jika ada kendala. Lalu pada bagian pergerakan atau responsible itu pelaksana teknis yang berpindah secara dinamis sesuai fase. Fase analisis dikerjakan business analis, fase desain dikerjakan oleh UI designer, lalu pada fase coding dan integrasi dikerjakan oleh lead developer. Dan di sini juga ada kolaborasi lintas divisi, kami juga memastikan ahli divisi dan tim bisnis ditempatkan pada posisi konsultan atau informer pada fitur-fitur yang relevan dengan konten nutrisi dan monetisasi untuk menjaga validitas produk. Oke, lanjut. Selanjutnya ada risk manajemen. Jadi di sini kami mengukur eh, berapa ekstrim beberapa proyek dan beberapa mitigasinya. Contohnya kayak integrasi dan monetisasi dengan risiko book pembayaran, dengan penyebab integrasi payment gateway belum stabil dengan dampak kehilangan transaksi dan kepercayaan user. Dengan frekuensi yang sangat tinggi, dengan keparahan sangat berat, dengan level resiko ekstrim dan rencana mitigasinya itu uji sandbox, insentif, fallback, payment, monitoring real time dengan penanggung jawab tim developer dan back-end. Lalu contoh yang kedua itu ada kayak resiko kedua dengan pengembangan, dengan resiko bug, login atau autentifikasi, dengan penyebab error, validasi dan session handling dengan dampak pengguna tidak bisa mengakses aplikasi dengan frekuensi yang sangat sering, dengan tingkat keparahan berat, dengan level resiko tinggi, dengan rencana mitigasinya itu dengan kedepannya implementasi autentifikasi dan stress testing login dengan penanggung jawab tim backend. Lalu ada juga yang resiko ketiga dengan proyek pengembangan dengan resiko performa aplikasi lambat dengan penyebab optimisasi query dan server belum maksimal dengan dampak pengalaman pengguna menurun dengan frekuensi sedang, dengan tingkat keparahan sedang dan level frekuensi yang sedang. Kami rencana mitigasinya itu dengan cara optimalisasi database, cleaning, cleaning, eh, dan load testing dengan penanggung jawab tim backend. Lalu dengan resiko yang keempat itu ada integrasi sistem dengan resiko pesanan catering hilang dengan penyebab error integrasi API pihak 3 dengan dampak layanan inti terganggu. Frekuensinya itu sering, tingkat keparahannya itu berat dan level resikonya itu tinggi. Dengan rencana mitigasi login dengan rencana login transaksi dan retry machine dan penanggung jawab tim eh, integrasi. Contohnya seperti itu. Next. Sebagai kesimpulan, Project Charter Vitabyte menunjukkan perencanaan proyek yang matang, realistis, dan terstruktur. Dengan timeline yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta indikator keberhasilan yang terukur. Proyek ini dinilai layak untuk diimplementasikan. Selain itu, VitaByte juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke tahap komersial sebagai solusi aplikasi kesehatan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Baik, sebagai penutup, melalui perencanaan proyek yang terstruktur dan terukur, VitaBed diharapkan mampu menjadi solusi aplikasi kesehatan digital yang layak, inovatif, dan bernilai tinggi bagi pengguna. Demikian yang bisa disampaikan dari kelompok VitaBed. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.